juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Roy Suryo. Belum tentu juga. Udah jelas. Buktinya juga Dan empret udah 83% masih mendukung Pak Jokowi. Polisian datang secara resmi lengkap dengan surat penangkapan untuk menjemput yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan manipulasi digital. Sejumlah anggota dari Polda Metro Jaya tiba sekitar pukul 8 pagi ini membawa surat penangkapan resmi. Roy Suryo diduga kuat terkait tuduhan bahwa dirinya menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Ini teman-teman, ada informasi A1 yang menyebut bahwa Roy Suryo akan dikirim ke Nusa Kambangan. Waduh, gila itu. Keren banget sih para penyidik kepolisian kalau misalnya jadi Roy Suryo itu dikirim ke Nusa Kambangan. Ini jangan salah loh, Rizmon Sianipa sendiri mengakui bahwa hukuman yang dikenakan kepada Roy, Tiva, dan juga Rizmon itu lebih berat daripada pasal-pasal pembunuhan, bahkan para koruptor. Ini juga diakui oleh Refli Harun yang menyebut bahwa pasal berlapis ini memungkinkan Roy Suryo untuk dihukum lebih dari 12 tahun. Bahkan informasinya kalau misalnya dihitung kasar, pasal demi pasal, hukuman Roy Suryo itu di atas 30 tahun. Dan kayaknya Nusa Kambangan memang sudah jadi tempat paling pas. Tempat peristirahan terakhir Roy, Tiva, dan juga Rizmon agar ya NKRI Indonesia ini damai. Iya nggak sih? Kalau misalnya Roy, Tiva, dan juga Rizmon ini diamankan di Nusa Kambangan, kan nggak ada lagi tuh yang bikin gaduh, nggak ada lagi tuh yang main fitnah-fitnahan, nggak ada lagi yang tuh riset abal-abal. Indonesia saya pastikan bakal lebih damai. Walaupun memang ya permasalahan-permasalahan tetap ada, tapi minimal tidak ada yang buat masalah kayak mereka ya. Di saat kita kena bencana, teman-teman, miris loh. Di Sumatera bencananya luar biasa ya, banjir bandang itu, longsor juga ada. Tapi rakyat bersuara bukannya, teman-teman, bukannya ya fokus untuk membuat sebuah acara-acara dengan tema lingkungan, tapi ini malah tetap fokus sama ijazah. Orang kan lagi sibuk donasi, orang lagi sibuk bagaimana caranya membangun Sumatera yang saat ini sedang terpuruk ya, saat ini sedang diuji oleh begitu banyak sekali bencana. Ini rakyat bersuara. Dan juga Aiman malah lebih seneng ngebahas soal ijazah Pak Jokowi. Itu kan sudah di luar nalar. Nah, kita mending simak dulu deh informasi yang menyebut bahwa Roy Suryo bakal dijebloskan ke Nusa Kambangan. Wow, dengan hukuman tak main-main lebih dari 30 tahun. Kita simak informasi selengkapnya. Polisian datang secara resmi lengkap dengan surat penangkapan untuk menjemput yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan manipulasi digital. Sejumlah anggota dari Polda Metro Jaya tiba sekitar pukul 8 pagi ini membawa surat penangkapan resmi. Roy Suryo diduga kuat terkait tuduhan bahwa dirinya menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Meski hingga kini belum ada pengumuman langsung dari pihak kepolisian mengenai penahanan, kehadiran surat penangkapan pagi ini menegaskan bahwa proses hukum telah berada dalam tahap kritis. Surat penangkapan tersebut mencantumkan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyebaran fitnah dan hoaks digital. Petugas menyatakan bahwa semua prosedur telah dilalui, pemeriksaan, gelar perkara, hingga penetapan status tersangka. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi resmi bahwa Roy akan langsung dibawa ke tahanan pagi ini. Roy Suryo sendiri memilih tidak banyak komentar saat petugas memasuki kediamannya. Menurut kuasa hukumnya, beliau akan mengikuti proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dari awal jadi presiden tahun 2014, Jokowi udah jadi sasaran tembak dari berbagai arah. Fitnahnya macam-macam. Mulai dari dituduh bukan warga negara Indonesia, dibilang keturunan PKI, antek asing, boneka, sampai Jokowi bukan muslim sejati. Padahal tiap kali Jumatan yang datang bareng beliau ke masjid itu rakyat biasa. Bukan pasukan bayaran, bukan tim pencitraan. Lucunya, semakin difitnah, elektabilitasnya malah naik. Semakin dibilang boneka, rakyat makin percaya. Nah, disinilah kehebatannya. Dia nggak pernah menangkis dengan teriak. Dia balas dengan kerja.
Mari kita bicara jujur, santai, tapi pakai otak. Kalau soal besar-besaranan, di negeri ini memang banyak yang lebih besar dari Jokowi. Ada yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih banyak gelarnya, bahkan lebih keras suaranya di televisi. Tapi kalau bicara soal hebat, dalam arti tahan banting, kerja nyata, dan bisa tetap senyum meski dihina bertubi-tubi, nah, di situ Jokowi seperti level lain. Bukan cuma beda kelas, tapi beda dimensi. Coba pikir, siapa lagi di republik ini yang bisa bertahan diserang fitnah tiap minggu selama 10 tahun, dari zaman belusukan sampai lengser, tapi tetap bisa tidur nyenyak dan ngopi santai tanpa dendam? Yang lain mungkin udah ngamuk, buka forum klarifikasi, atau malah balas nyindir di medsos. Jokowi, boro-boro, kadang cuma senyum, kadang malah ketawa. Itu bukan karena dia nggak peka, tapi karena dia tahu energi nggak perlu dihabisin buat orang yang nggak ngerti kerja. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Silakan. Mau menanyakan gimana? Anda jangan marah sama saya. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Oke, silakan. Jangan memotong, saya bilang. Boleh Anda pindah. Nah, potong-potong mana? Belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Oke, silakan. Jangan memotong, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau udah selesai, saya berikan kesempatan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Silakan. Mau menanyakan gimana? Wartawan tuh nggak boleh netral. Nggak boleh netral. Wartawan harus berpihak. Kemana? Wartawan tuh nggak boleh netral. Nggak boleh netral. Wartawan harus berpihak. Kemana? Hukumnya sedang berjalan. Saya bilang due process of law-nya. Bagaimana ini, Mama ini bagaimana nih? Ini saya mau debat sama Mama atau apa seperti apa? Jangan seperti itu. Ini penjelasannya jadi enggak ya gitu loh. Oke. Nggak, lebih dominan pakai mikrofon. Kan Bang Iman, soalnya ini diganggu terus kita berbicara gitu loh. Kita mau bicara nggak bisa Pak Ugro, jadinya. saya ingin tanya pada Anda Pak Ugro. Pak Ugro. Nggak kondusif ini Bang Iman kalau seperti ini terus. Kita bicara ada teriakan-teriakan terus. Jadi ini dialog seperti apa kalau dihantam sama Mama terus? Nah, jadi itu. kita tidak dapat poinnya Bang Aiman. Ini nggak fair Bang Aiman. Iya, tolong. Bung Semar, Bang Ade, Anda mau tanggapan? Iya, terima kasih Bung Aiman. Pekan lalu itu sebenarnya pekan yang bisa dibilang menggembirakan tapi juga menyedihkan. Jadi di mana menggembirakan, di mana menyedihkan? Jadi pekan lalu itu ada beberapa peristiwa yang akhirnya memang apa yang saya sampaikan di beberapa momentum ya itu tervalidasi. Soal WUS, Presiden Prabowo sudah menyampaikan tidak ada masalah dan pemerintah itu bertanggung jawab soal itu. Soal orang-orang menyampaikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, kata Pak Prabowo mereka hopeng, teman dekat. Nah itu sangat menggembirakan sekali. Tapi ketika masuk di akhir pekan, di hari Jumat, Kapolda Metro Jaya memimpin langsung gelar perkara dan langsung diumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjadi tersangka. Ini menyedihkan dan sangat disayangkan. Saya pribadi sangat prihatin karena menurut saya harusnya tidak perlu itu terjadi. Tapi bahwa proses hukum itu memang tidak bisa dipungkiri akan berjalan seperti itu, ya harus dihadapi juga. Tapi sebentar, kalau tidak perlu ya tarik dong laporannya. Bukan, tidak perlu terjadi karena sudah diwanti-wanti Roy Suryo CS untuk berhenti. Untuk diberi peluang untuk tidak melakukan upaya-upaya yang terus terjerumus dalam lubang yang jauh lebih dalam. Kan sudah diingatkan. Dan bahwa saya sudah berkali-kali juga sampaikan termasuk di Rakyat Bersuara ini. Jangan teruskan. Iya, karena menurut saya kan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, oke. Kan begitu ya. Nah ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy sudah sampaikan nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya, yang menurut saya
perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu, sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Nah, Saya menggunakan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud, mungkin tidak disiapkan, tapi saya mendengarkan bahwa yang berhak untuk menyatakan palsu atau asli adalah hakim. Artinya ketika ada penetapan tersangka maka ada kejanggalan. Betul. Saya mau tanyakan itu pada Anda. Iya betul kan, makanya menurut saya bukan Roy Suryo juga yang menyatakan bahwa itu palsu 100, 900, 200, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Bukan Roy Suryo, tapi hakim. Makanya maksud saya perdebatan ketika Roy Suryo meyakini bahwa itu palsu, terus kami meyakini bahwa itu asli, kan nggak juga akhirnya menentukan apapun itu. Kalau kita percaya hakim, ya tuangkan di peradilan, hakim nanti memutuskan, kan begitu loh. Bukan lagi membangun narasi-narasi yang akhirnya debat kusir kita, kan gitu ya. Jadi keyakinan-keyakinan dibangun boleh saja. Orang yakin dengan keyakinan apa yang dibangun selama ini juga tidak ada yang mengganggu juga, kan gitu ya. Nah itu yang kalau misalnya Aiman tanya soal apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya setuju memang hakim. Makanya tadi saya sampaikan, siapkan energi. Mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan sehat, fisik, batin, hati, pikiran gitu ya. Karena menghadapi proses hukum itu nggak gampang. Menghadapi proses itu konsekuensinya juga bukannya mudah. Walaupun Roy Suryo sudah berpengalaman menghadapi proses hukum itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar-keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda atau penyangga leher gitu ya. Mudah-mudahan dengan gagah berani lah menghadapi proses hukum. Sudah saya kan nggak pernah motong tadi kan saya nggak pernah motong ya. Nanti saya potong. Nah itu yang menurut saya itu mau berapi-api pun disampaikan Roy Suryo, Rustam di sini gitu ya. Itu tidak akan menghasilkan apapun kecuali narasi-narasi yang akhirnya membelah orang, meyakini yang mana, asli atau palsu. Sekarang nanti kalau hakim memutuskan, wah ternyata ini asli. Dan Pak Jokowi sudah sampaikan kok, dalam proses peradilan nanti dia akan bawa ijazah tidak hanya sarjana. Dari SD sampai S1-nya akan dia bawa. Dia akan minta juga hakim untuk dihukum serendah-rendahnya Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Tapi ini bagian dari pelajaran. Nah itu yang disampaikan. Nah makanya maksud saya, akhirnya apa yang kita sampaikan tidak dipercaya, apa yang Roy Suryo CS sampaikan saya tidak percaya juga, kan begitu. Ada yang mau didalamin dari ahli Pak Roy Suryo. Siap. Ya. Siapa dulu? Ya, silakan. Ya, silakan anggota. Ya, saudara ahli nih, karena dalam kapasitas sekarang saudara Bapak Roy Suryo menurut pemohon sebagai ahli. Jadi saudara sebagai ahli nih. Siap. Terutama di dalam berkontribusi dalam penyusunan undang-undang tadi ya. Keterbukaan informasi publik. Di dalam penyusunan undang-undang kan dari berbagai fraksi, berarti ini saya mau cari literatur dulu. Siap. Berarti Pak ahli ini dulu dari salah satu fraksi ya? Belum. Kan? Belum. Bukan. Maksud saya waktu itu wakil dari UGM. Jadi dalam ada keterangannya di lampirannya nanti. Itu dulu saya belum menjadi anggota DPR. Saya waktu itu masih ahli dari berbagai kampus. Ada juga ahli dari Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia. Ada juga dari kampus-kampus lain. Ada juga dari berbagai institusi. Saya dari salah satu kampus yaitu UGM waktu itu. Ya. Ya karena yang saya tahu kan dari beberapa partai kan. Ya. Saya pikir makanya baru tahu kalau ahli adalah memang akademisi ya ceritanya. Akademisi. Waktu itu akademisi karena undang-undang itu disahkan tahun 2008. 30 April. Dan waktu itu saya baru menjadi anggota Dewan itu tahun 2009 majelis. Oke. Ya. Nah, karena memahami tentang undang-undang dan saudara ahli, saya sebagai orang umum katakanlah, apa bedanya dikecualikan dengan tidak dikuasai dalam ranah itu Pak, undang-undang? Karena kan tadi terkait tuh. Ya. Pasal 6. Kan saya juga pernah bertanya di sidang pertama, ini tidak dikuasai apa dikecualikan? Coba aja di rekamannya ada kok, saya yang bertanya itu.
Nah, itu coba tolong jelaskan. Kalau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, izin majelis, kalimat yang muncul di situ adalah yang dikecualikan, kemudian yang tidak dikecualikan. Yang kemudian tidak dikuasai, itu waktu itu tidak dibahas di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mungkin itu ada di dalam Undang-Undang Kearsipan. Nggak, di pasal 6 ayat bawahnya kan Ada, sudah dikuasai. ada memang, iya. Tapi artinya penjelasannya hanya di situ saja. Iya. Penjelasannya tidak detail ada di situ. Ya, di undang-undang kami kan semuanya culas kan, cukup jelas semua banyak kan. Siap. Semuanya kan banyak cukup jelas, Iya. jelas. Padahal pemahaman pengertian itu kan kita Betul. kadang-kadang butuhkan. Dalam penjelasannya kadang-kadang sudah jelas. Berarti ahli waktu bikin undang-undang juga terlibat, ada kontribusinya kenapa culas. Siap. Culas itu cukup jelas ya maksudnya. Siap, iya. Kan begitu kan? Betul. Culas semua. Padahal kita butuh penjelasan dari Iya. itu. Seperti yang saya sekarang tanya. Ya. Logikanya kalau dia tidak menguasai, apanya kan katakanlah bendanya itu, barangnya itu, dokumen. Betul. Orang nggak dikuasai, masa harus dipaksa ngasih? Logikanya kan di situ. Iya. Tapi kalau saudara memang dalam satu undang-undang terkait juga pasal-pasal yang lain, Iya. ya. Tapi barangnya ini kan tidak ada. Itu udah 2 kali sidang saya tanya itu terus tuh. Ya. Tidak dikuasai, tidak dikuasai. Nah, Begini, majelis. Jadi di balik undang-undang ada juga yang disebut sebagai naskah akademik. Nah, sayangnya memang isi dari naskah akademik ini memang tidak dipublikasikan secara luas. Naskah akademik hanya dibahas oleh anggota DPR, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi, kami para narasumber atau pakar, dan kemudian biasanya ada wakil dari pemerintah. Disitulah dibahas kalau andai kata ada badan publik yang disebut tidak menguasai atau kemudian tidak memiliki. Jadi artinya waktu itu memang seingat saya ya, majelis, karena ini sudah pembahasannya itu sudah tahun 2005, antara 2003 sampai dengan 2008. Jadi waktu itu adalah masih ada hak lain ya, yang kemudian waktu itu karena undang-undang ini sinergi juga dengan undang-undang kearsipan, yang kemudian undang-undang kearsipan itu disahkan setahun sesudahnya, tahun 2009, maka waktu itu adalah ada pembagiannya, di mana pemaksaan untuk yang belum dikuasai tadi ditaruh dalam undang-undang kearsipan. Seingat saya begitu, majelis. Iya, iya. Artinya kan penjelasan saudara sebagai ahli seperti itu. Siap. Berarti hukum pemaksaannya, kan hukum memaksa gitu, hukum pemaksaannya dengan disertai dengan sanksi ada di undang-undang kearsipan. Ya, tidak ada di undang-undang keterbukaan informasi publik. Sekarang kalau di undang-undang sebagai badan publik di dalam undang-undang dia tidak menguasai, apa ininya? Padahal dia menguasai misalkan. Begini, majelis. Ini sedikit. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi selengkapnya terkait ya ini ancaman hukuman yang tak main-main, lebih dari 30 tahun akan diterima oleh Roy, Tifa, dan juga Rismond. Informasi yang menyebut bahwa ya Roy bakal diterbangkan, dikirim ke Nusa Kambangan, ya tentu kita itu sambut baik saja, welcome saja. Kalau memang betul ya Roy Suryo bakal dikirim ke Nusa Kambangan. Yang jelas kita bakal tunggu update terbarunya kapan Roy, Tifa, dan Rismond akan ditahan. Dan mudah-mudahan ya tim kepolisian juga bisa bergerak cepat ya untuk menangkap para terduga teroris ini. Nah, gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain soal hal ini? Tulis coba di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.